Bahwa bapak itu Asgar ya? Ini bener apa enggak sih? Carita nama gitu cenah saurna teh. Oh, Asgar asli iya. Garut. Kasus-kasus yang emang menonjol di Kabupaten Garut mostly apa sih, Pak? 3 bulan terakhir berdasarkan laporan memang terbanyak itu curas ya, curas. Curas itu pencurian dengan kekerasan yang disertai, didahului ya kan, dengan kekerasan. Kemarin itu ada curas, pelakunya perempuan gitu kan di warung. Dia ngambil barang, kemudian dia menganiaya si pemilik warung. Bayangkan di penjara itu suhunya udah macam-macam tuh. Ya. Ada suhu curanmor, ada curas, penipu online, pelaku judi online, kan rame tuh. Bayangkan anaknya yang biasa hanya nakal waktu itu, dia seolah-olah masuk sekolah kursus kejahatan tuh. Kan takutnya gitu. Masyarakat Garut itu gimana caranya bahagia lah. Simpelnya gitu aja. Prosesnya ya itu tadi. Kembalikan ke tagline-nya tadi, tata, tentrem, kerta, raharja. Saya sebagai Kapolres kan saya memiliki lebih dari 1.000 anggota dan itu sulit saya mengawasi. Ya. Selalu ada oknum. Nah, ketika ada polisi nakal, jangan diikutin. Ya. Kadang ya dua-duanya itu sama-sama gitu kan. Halo Sobat GU semuanya, saya Laras Anissa kembali lagi menemani Anda dalam GU Talks. Dan hari ini kita bersama Kapolres Garut yang sudah 3 bulan menjabat. Ada AKBP Muhammad Fajar Gemilang SIK MH MIK. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya panggilnya Bapak Fajar aja nih, boleh nggak sih? Boleh, atau Komandan atau Bapak, Pak Kapolres? Akang, kumaha we. Siap. Mangga. Bapak selama 3 bulan menjabat menjadi Kapolres di Kabupaten Garut berarti sudah kurang lebih 100 hari ya. Nah, udah ada program apa aja sih Pak yang udah dijalankan? Iya, terima kasih hatur nuhun. Nggak terasa ya, ini udah mau 100 hari ya. Kalau pemerintah itu ada program 100 hari gitu ya. Memang program-program yang pertama tentu saya melakukan pembenahan internal dulu ya, baik sumber daya manusia, anggota-anggota Polres ya, kemudian sarana prasarana, pokoknya ke dalam dulu tuh. Kita lakukan pembenahan ke dalam, baru nanti keluar. Ya, keluar juga melakukan penguatan dengan unsur Forkopimda, masyarakat itu semuanya. Oke, kalau misalkan untuk program-program yang keluar berarti belum ada sama sekali atau gimana? Sudah. Oh. Mulai dari komunikasi ya, kita komunikasi dengan para tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian Forkopimda, dari mulai bupati sampai camat, kita keliling tuh kemana-mana, kemarin dengan polsek-polsek juga keliling. Alhamdulillah. Nah terus katanya kita dapat informasi bahwa Bapak itu Asgar ya? Ini benar apa enggak sih? Kita klarifikasi langsung di sini. Carita nama gitu cenah saurna teh. Asgar asli ya. Garut, asli pisan. Asli pisan juga. Gimana? Ini ceritanya gini. Ibu saya itu orang Sukabumi, bapak saya orang Leuwigoong. Nah, asli Leuwigoong. Yeah. Leuwigoongnya di situ di Tagog, di situ ya ada. Jadi keluarga saya banyak di daerah Cikoang situ, Tagog, pokoknya Leuwigoong daerah-daerah situ. Saya kecil itu mungkin sampai disunat itu orang-orang Sunda namanya di sepitan ya. Sepitan, iya. Itu sekitar umur 7 kayaknya umur itu saya di Garut. Oh, sampai umur 7 tahun. Sampai di sunatan tuh. Sunatan kalau nggak salah saya kelas 2 itu. Habis itu saya ke Sukabumi itu, pindah karena ibu saya di Sukabumi. Dan bapak saya kan tentara tuh. Bapak saya justru tentara. Nah, bapak saya tentara di Jakarta. Akhirnya kan kalau dari Garut jauh pisan tuh. Makanya saya pindah ke Sukabumi itu pertengahan. Oh, apakah emang udah ada titisan militer ya Pak ya? Emang harus jadi polisi atau gimana? Perjalanan hidup itu jauh tuh. Bapak saya sebetulnya tentara tuh bukan polisi ya. Jadi ya mungkin karena waktu itu saya mencoba daftar ke sana kemari kan, akhirnya saya menjatuhkan hati menjadi polisi. Gitu. Dan orang tua juga nggak tahu. Ya waktu itu terserah bang, arek kuliah, rek gawe, saurna teh gitu kan. Ternyata saya daftar polisi dan sampai hari ini hidup saya jadi polisi. Alhamdulillah. Tapi Bapak ini memang masih muda juga, terus sudah menjabat jadi Kapolres. Sempat nggak sih Pak kepikiran dari yang tadinya daftar gak ya gitu, tiba-tiba sekarang menjabat jadi Kapolres? Ya
Itu perjalanan hidup kan panjang ya, perjalanan. Memang dulu kan taunya pokoknya gimana caranya kerja gitu ya. Saya lihat juga Kapolres, polisi ya, polisi, tentara, apalagi figur bapak saya kan seorang tentara tuh, tentara. Ibu saya usaha waktu itu. Jadi kakek saya itu polisi. Kakek polisi itu di Sukabumi itu polisi. Sebetulnya campur-campur tuh figur-figur yang saya lihat di dalam keluarga saya. Jadi saya bisa memiliki berbagai macam darah gitu. Ada militer, ada polisi, ada usaha, ada dagang gitu kan. Nah, kemudian saya daftar polisi, sekolah dari Akpol tahun 2005 ya, lulus, kemudian dinas di mana-mana itu udah keliling. Sampai akhirnya Kapolresnya nggak nyangka ya, Kapolresnya di Garut, di tempat bapak saya dilahirkan gitu loh. Iya betul ya. Jadi sebetulnya itu ya mungkin rahasia hidup juga ya. Saya dari sekian banyak sekitar 400 lebih itu Kapolres itu, kenapa saya bisa di Garut gitu kan? Nah gitu. Pernah nggak sih ada harapan dari ayahnya bapak nih untuk misalkan nanti kerja di Garut ya gitu? Mungkin ya, tapi kan ayah saya udah nggak ada nih, udah lama. 2005 saya lulus akademi itu bapak saya udah meninggalkan, udah duluan ya. Jadi saya juga bisa membayangkan kalau bapak saya masih hidup kan mungkin bangga ya, saat ini pasti bangga gitu kan. Dan terutama saya berada awalnya kan dari keluarga yang tidak mampu tuh. Bisa mencapai posisi ini tentu menjadi kebanggaan keluarga. Itu aja. Betul sekali. Nah Sobat GU, Pituin Garut kembali lagi ke Garut dan insya Allah nantinya bakal mengembangkan Kabupaten Garut juga nih. Nah kalau misalkan latar belakang dari Bapak nih sebelum jadi Kapolres itu sempat menjabat di mana atau sempat kerja di Polres mana gitu Pak? Lulus Akpol itu saya tugas pertama di Jogja. Oh Yogyakarta. Jogja itu sekitar 5 tahun. Dinasnya pertama itu di Poltabes Jogja. Jadi mungkin kalau pernah dengar Malioboro atau pernah datang Malioboro, itu kantornya samping Malioboro tuh. Oh iya. Jadi di belakang Gedung Agung itu gedung presiden. Pas di situ ada kantor Polresta Jogja. Nah itu saya di situ selama 5 tahun. Setelah 5 tahun di situ dinas, saya sekolah S1 di Jakarta tuh. S1 di Jakarta selama 2 tahun. 2 tahun kemudian saya kembali lagi bertugas di Jambi. Di Jambi itu ya dekat Palembang situ. Sekitar ini cukup lama. Sekitar 9 tahun. Wah, Masya Allah ya. Tapi selang 9 tahun itu saya ada jeda sekolah. Saya ngambil S2. Kemudian juga ada beberapa kursus sehingga mungkin bisa ya sekitar 5-6 tahun lah praktis kerjanya di Jambi. Sisanya saya kuliah. Gitu. Akhirnya setelah kuliah sekolah lagi. Nah, sekolah lagi itu di Lembang itu karena untuk menjadi Kapolres harus sekolah lagi. Tugas saya di Mabes Polri. Oh, langsung ke Mabes ya? Langsung ke Mabes Polri saat itu. Mabes Polri sekitar 3 tahun baru mendapat kepercayaan saya bertugas di Garut. Wah, jenjang karir yang cepat sekali ini Pak. Sebetulnya nggak cepet, lama itu. Iya sih, tapi cuma maksudnya kalau misalnya kayak dibandingin sama polisi yang lain kan kebetulan nih kalau di Kabupaten Garut itu saya 2019 kerja di sini. Jadi Kapolres itu cepet banget Pak, kayak pergantiannya gitu. Oh, kalau terus Kapolres muda-muda juga. Ya, kalau Kapolres mungkin setahun itu udah cukup lama itu. Oh, setahun. Oh iya, oke. Saya baru tahu lah kalau itu. Kapolres Abang pernah ngejabat Kataud itu Bang. Tugas dan fungsi utamanya apa itu? Itu saya di Mabes Polri itu ya. Ya, itu tuh di Mabes Polri. Di Mabes Polri saya menjadi jabatan struktural saya Kataud, Kepala Tata Urusan Dinas. Namun saya sebetulnya di situ menjadi Korspri Irwasum Polri. Irwasum Polri itu adalah orang nomor 3 di kepolisian. Jadi saya bertugas menjadi sekretaris pribadi pimpinan saat itu. Jadi 3 tahun itu saya mendampingi Irwasum. Irwasum itu adalah Inspektor Pengawas Umum Polri, Inspektur gitu ya, Inspektur Pengawas Umum Polri. Jadi selama 3 tahun tugas saya mendampingi beliau. 2 tugas saya, tugas struktural yaitu sebagai Kataud, Tata Urusan Dinas, semua surat semua dan lain-lain itu. 1 lagi saya mendampingi pimpinan. Pimpinan itu baik
misalkan menyiapkan protokoler beliau, menyiapkan beliau misalkan memberikan arahan narasumber, saya menyiapkan bahannya. Beliau mau keluar kota, saya yang menyiapkan akomodasi, transportasi, komunikasi dengan pihak setempat ya gitu. Oh, berarti sekpri, protokol, sekaligus umum. Semuanya. Itu saya dompleng semua itu. Berarti emang udah tahu banget ya kayak perjalanan pimpinan itu seperti apa, seharusnya seperti apa. Seperti apa. Nampaknya banyak belajar dari situ juga ya Pak ya, untuk menjadi pemimpin untuk baik. menjadi, ya setidaknya saya bisa melihat figur pimpinan itu karena saya 24 jam mendampingi pimpinan tuh. Iya. Hanya tidur aja mungkin saya tinggalin tidur. Nah, besok pagi sebelum pimpinan bangun saya udah nungguin lagi tuh. Udah nungguin lagi di situ gitu. Oh, kalau misalkan dari sekpri sama ajudan tuh beda juga ya Pak ya? Beda. Saya sekpri, korspri itu, sekretaris pribadi itu yang mengkoordinir di bawah saya. Di bawah saya ada ajudan, ADC ya, ajudan. Ajudan itu adalah yang mendampingi, melekat dengan pimpinan tuh. Misalkan kalau Bapak Ibu misalkan lihat pimpinan itu di samping supir itu ada orang. Iya. Nah, itu tuh ajudan. Ada driver. Ya. Nah, di belakangnya Bapak. Nah, kalau saya itu sebagai yang mengorganize mereka ini. Selain ada ajudan, nanti ada staf SPRI yang berada di kantor nih, yang menyiapkan surat, administrasi, tamu. Ada juga nanti protokoler bungkol ya, penghubung protokol ya. Nah, itu yang menyiapkan misalkan mau rapat di kementerian, rapat di istana, mereka yang melakukan advance ke depan, nanti di sana di mana, kegiatannya apa, berapa jam, kemudian Bapak yang melakukannya apa, memberikan sambutannya bagaimana, tamunya siapa, kembalinya kemana, ruang transitnya, itu semua kita cek semua. Nah, gitu. Jadi banyak ya. Jadi saya sebagai koordinator itu ada ajudan, driver, ajudan, driver, walpri, pengawal pribadi ya. Kalau pimpinan ada pengawal tuh, ada pengawalnya. Kemudian di situ ada staff SPRI, kemudian produk ya, produk dan dokumentasi. Jadi produk itu yang membuat naskah, membuat bahan-bahan, dan dokumentasi ya sebagai media itu tadi. Nah, kalau misalkan tadi yang pas pimpinan sambutan itu Bapak juga membuat konsepnya gitu, membuat naskah sambutannya. Awalnya kita membuat naskah, naskahnya, konsepnya seperti apa, kita ajukan ke pimpinan, nanti biasa pimpinan memberikan garis besarnya tuh. Saya maunya gini. Oke, nanti kita buatkan bersama tim, kita buatkan sesuai dengan tema, kondisi, audiensnya siapa, kemudian nanti feedbacknya seperti apa, itu kita siapkan. Iya kan, kalau di gubernur itu namanya konseptor kan, tim konseptor. Kalau Bapak berarti satu orang emang memimpin semuanya. Dan gimana nih kalau misalkan ada yang salah nih dari staff-staffnya Bapak sekarang? Nampaknya kayak, saya lebih tahu nih, Anda harusnya A, B, C, D, F, G begitu kan. Nah, nggak bisa ngebulin gitu ya. Ya, harap maklum lah, karena kan saya melayani pimpinan setingkat jenderal ya. Iya kan? Kalau mereka mungkin SPRI ada atau ajudan saya melayani saya kan AKBP, salah sedikit ya nggak apa-apa. Saya nggak mungkin menyamakan, membandingkan ketika saya melayani pimpinan yang setingkat jenderal gitu kan. Ya udah, memang ya namanya kabupaten misalkan ya Polres ya udah segini aja udah bagus lah, udah gitu aja. Berarti nanti bakal naik level nih. Iya, karena kan Bapaknya juga ya kan nantinya juga akan ada kayak pelatihan gitu, suka ada pelatihan nggak sih Pak di intern kan? Ada. Iya. Ada dan kalau misalkan semuanya nonton ini berarti nanti timnya Bapak tahu nih semuanya nih kayak latar belakangnya Bapak dan harus bisa lebih baik ya Pak ya, insya Allah. Terus juga perbandingannya apa sih Pak? Tapi udah jauh ya Pak ya kalau dibandingin dari Mabes Polri sama kabupaten. Tapi nggak apa-apa deh. Gimana ya maksudnya perbandingan antara saat dulu Bapak kerja di sana sama pas pertama jadi Kapolres di Kabupaten Garut? Saya praktis itu ada sekitar pertama di Jogja, yang latar belakang banyak orang Jawa, mahasiswa, akademisi ya, para mahasiswa, itu pergaulan sehari-hari itu. Kemudian dengan kultur orang Jawa yang sangat berbeda ya, Jawa dengan Jawa Barat aja beda tuh, ya kan. Kemudian saya pindah ke Jakarta dengan kultur ibu kota, masyarakat ibu kota yang sedemikian kompleks dan hektiknya mereka. Kemudian saya pindah lagi ke Jambi, daerah Palembang, mayoritas Melayu, suasananya panas,
gitu kan. Pekerjaannya rata-rata di sana ada petani karet, petani sawit gitu ya. Semuanya berbeda. Berbeda itu baik dari aktivitas masyarakatnya, kultur budayanya berbeda, kemudian makanan aja udah pasti beda. Ya kan di Jawa itu semuanya manis. Kita makan apa aja manis. Yang pernah ke Jogja itu pasti kaget. Kita pesan sayur asem, kok rasanya kolak gitu kan. Pasti itu gitu kan. Begitu kita datang ke Jambi, itu rasanya rasa Melayu. Nah, kalau ada yang pernah di Palembang, jadi pagi-pagi itu minum cuka itu wajar itu sama pempek gitu kan. Jadi nguyup cuko kalau orang Palembang itu. Kemudian makanan di sana ya namanya orang Melayu ya, banyak santan gitu. Sehingga beda, semuanya beda dan semua punya karakteristik masing-masing tergantung kita ya. Saya bersyukur bisa ditempatkan bertugas dengan berbagai kultur yang berbeda itu. Sehingga itu menambah pengalaman saya, menambah wawasan ya, sehingga ya ternyata luas Indonesia ini gitu kan, dengan macam-macam, kaya sekali lah. Nah, saat Bapak kembali nih ke Sunda, tanah kelahiran Bapak dan juga ayahnya Bapak sangat berbeda sekali nih saat aku misalkan di Jakarta sama di Garut, gimana Pak? Pertama kali dapat tugas di Jawa Barat, ini saya kan belum pernah bertugas di Jawa Barat sebelumnya. Oh iya betul. Hanya mengharapkan kapan saya bisa tugas di kampung sendiri gitu kan. Ternyata pimpinan memberikan kepercayaan saya bisa bertugas setidaknya di Rumpun gitu kan. Kan Rumpun nih orang Sunda. Kalau saya tugas di Jawa Timur, di mana, kan saya nggak paham bahasa daerahnya itu, pahamnya itu lama itu, mengadaptasinya lama. Kalau di sini orang Sunda, saya nggak sampai kepikir bahwa saya sampai di Garut malah. Yang penting kalau bisa di Jawa Barat gitu ya, biar saya itu bisa ngomong sanggeunahna we gitu kan, ngobrol seenaknya, bisa kumaha ngadar paling naon gemblong deui gitu kan, gitu. Nah, ternyata saya di Garut itu bahkan itu merupakan hal yang pencapaian yang sangat luar biasa bagi saya. Di luar beyond expectation gitu ya. Bahwa loh, kok saya di Garut ya? Bapak almarhum itu orang Garut. Keluarga saya banyak di sini. Begitu saya penempatan dapat Kapolres Garut, saya belum juga serah terima. Itu saudara-saudara saya di Garut itu udah WA semua. Jadi udah rame lah. Kang, saya mamang. Satu sisi saya mungkin membuka tali silaturahmi yang sempat terputus karena bapak saya meninggal 2005. Itu kan udah cukup lama. Sehingga banyak tuh saudara-saudara ayah, bapak, ibu itu agak-agak lupa gitu kan. Dengan adanya saya kembali di sini, ternyata hikmahnya saya bisa kembali menjalin silaturahmi itu. Banyak. Jadi ya sangat disyukurilah saya bisa kembali ke Garut. Nah, rencananya mau berapa tahun Pak di sini? Atau berapa bulan ya? Waduh, itu pertanyaan yang sulit. Jadi Kapolres itu, ini bocoran ya. Kapolres itu memang setahun itu sudah dibilang lama tuh. Setahun itu lama. Setahun lebih itu udah bonus. Setahun 2 bulan itu bonus tuh. Setahun setengah itu udah prestasi gitu kan. Gitu, karena dia akan rolling tuh. Nanti habis dari sini saya bisa ke Polres mana gitu. Jadi jarang sekali Kapolres itu bisa lebih dari ya rata-rata setahunan lah, setahun setengah gitu ya. Jarang bisa sampai 2 tahun, itu jarang sekali. Kalau saya ya sangat, pertama saya orang Sunda, bapak saya orang Garut. Suhunya sangat sejuk, orang-orang Garut itu sangat sejuk, menyejukkan bagi saya. Saya juga senang kemana-mana, makanannya udah pasti, namanya kita orang Sunda pasti makan. Saya kemana-mana ya udah makan itu pasti enak terus. Makanya di sini saya di Garut itu nggak sampai lama, pasti berat badan saya naik terus ini. Alhamdulillah. Itu masalahnya. Yang penting olahraga Pak. Olahraga. Tapi Gitu. beban nggak sih Pak? Dinas di daerah sendiri atau jadi motivasi? Mungkin ada beban. Tapi saya yang tidak membuat itu jadi beban dan itu jadi motivasi. Yang pertama gini ya, ketika ada saudara saya misalkan agak kurang bagus, justru di situ kesempatan saya, cek orang Sunda mana tuh ngerakan saya di sini Kapolres gitu loh. Nah, mungkin ada yang berpikiran, mumpung Kapolres nanti kan saya bisa seneknya. Enggak, justru saya selalu menekankan begitu saya belum sampai sini, Kade, Kang, Mang, Mamang udah di situ lah ngerakan Kapolres iya gitu. Jadi saya udah tentir, sudah jauh-jauh hari udah wanti-wanti. Lamun dulur masalah mau saya tulungan, mangga we saya bilang. Pernah kejadian nggak Bang? Sampai saat ini alhamdulillah belum. Jadi karena saya udah warning, ya saya bilang tidak mungkin, bahkan mungkin saja ada salah satu saudara saya yang bertugas anggota
Polres. Oh ya. Pasti itu. Dan saya udah ada. Oh, Kang kata itu tuh dulur, itu PAD, cenah itu saha itu banyak. Tapi ya sudah, kita profesional. Kamu ya memang tugas di sana, saya sebagai Kapolres, ya, kita profesional saja lakukan tugas. Selama kamu baik, tentu kita perlakukan itu baik. Iya. Itu aja. Karena kan memang suka ada misalkan oknum yang kenalan gitu loh Pak. Ya, kenalan polisi, padahal nggak sedekat itu gitu ya. Itu. Ya udah. Makanya juga saya sering sering memilah-milah. Kadang juga ada yang memberitahu, Bang, hati-hati si ini, misalkan. Karena satu sisi, ketika saya menjadi Kapolres Garut, banyak teman-teman atau saudara-saudara yang langsung klik gitu ya, matching gitu ya. Kang, saya gini ya. Tapi satu sisi, jadi banyak juga yang memanfaatkan. Mungkin mumpung si Kapolresnya dulur saya nih, mumpung begini. Jadi itu yang betul-betul saya harus jaga betul. Karena selain kepercayaan masyarakat, saya juga kan banyak anggota yang menyimpan harapannya di pundak saya gitu ya. Tidak mungkin saya ketika anggota bekerja dengan baik kemudian si eta mah karena dulur saya, kan kasihan gitu ya. Tentu jadi akhirnya saya selalu memberikan penekanan kepada anggota, mau itu keluarga mau atau siapa, karena kan belum apa-apa pasti itu udah ngaku, Pak ini saya ini tetangganya Kapolres kata, ini keluarganya Kapolres kata. Saya selalu cross check dulu betul apa enggak. Kemudian kalau selagi masih dia baik silahkan. Tapi kalau udah yang melenceng, saya ke Kapolsek, ke jajaran saya selalu mengingatkan, udah jangan diladenin. Saya bilang itu bukan gitu. Bukan saudara ya, apalagi orang lain ya Pak ya. Orang lain banyak. Iya benar banget sih. Terus Pak, kalau misalkan selain oknum itu ya Pak ya, nah ada nggak sih kasus-kasus yang emang menonjol di Kabupaten Garut? Mostly apa sih Pak? 3 bulan terakhir berdasarkan laporan memang terbanyak itu curas. Curas itu pencurian dengan kekerasan yang disertai didahului ya kan, dengan kekerasan. Misalkan dia mencuri dipukul gitu ya. Kemarin itu ada curas, pelakunya perempuan gitu kan, di warung. Dia ngambil barang, kemudian dia menganiaya si pemilik warung, kemudian mengambil barang. Nah, itu curas. Kemudian ada yang dia lewat menggunakan kendaraan mau ke arah Pamengpeuk sana, kemudian di tengah jalan dia dianiaya. Motornya diambil. Nah, itu sempat viral, itu ada yang perempuan yang tergeletak penuh dengan tusukan itu. Kita waktu itu 2-3 hari ya udah kita ungkap itu pelakunya. Yang agak rame itu ya yang gangguan jiwa itu, yang mutilasi. Oh iya benar. Ya, di daerah Sancang Sibalong itu juga sudah kita proses. Ada juga kasus-kasus lain curat, pencurian dengan pemberatan yang biasanya dilakukan malam hari gitu ya. Oh iya. 2 orang atau lebih itu memang kebanyakan curat dan curas. Nah, ini curanmor terus kita tekan. Memang selalu ada curanmor itu, pencurian kendaraan bermotor. Satu sisi memang pelaku-pelaku curanmor ini selalu mengincar kelemahan-kelemahan masyarakat yang menyimpan motor tidak dilengkapi dengan pengaman gitu ya, di depan rumah, di teras gitu kan. Mungkin memandang kan ya mah nanti kreditan kenuai lah kan aya asuransi. Kadang seperti itu satu sisi gitu kan. Jadi kita sering menghimbau gunakan kunci ganda misalkan, kemudian kalau memang dia menyimpan di rumah diperhatikan lagi tempat penyimpanannya. Memang masih cukup banyak di kejadian curanmor di Garut ini, dan terus kita lakukan baik himbauan ke masyarakat, kemudian pencegahan preventif ya. Menghimbau pada masyarakat, pengamanan yang ada kita tingkatkan, kemudian patroli juga kita sebar di titik-titik yang sering terjadi curanmor. Kemudian pengungkapan kemarin beberapa polsek juga sudah berhasil mengungkap pelaku-pelaku itu. Nah, jadi tinggal beberapa lagi. Itu semua memang selalu selalu kadang naik, kadang turun. Curanmornya naik, nanti pencuriannya turun gitu kan. Nah, itu ya. Nah, kalau yang curanmor itu sama begal beda nggak sih Pak? Beda. Kalau curanmor kan dia cuman nyuri aja. Curanmor itu kebanyakan dia mengambil motornya itu pemiliknya nggak ada. Oke. Pemiliknya nggak ada ya. Dia menggunakan kunci T itu kan, curanmor. Jadi dia murni dia pencurian, ya, pencurian. Kalau begal dia pencurian yang saya bilang itu dengan kekerasan tuh. Oh. Jadi dia padahal ada pemiliknya tuh lagi pakai motor, dihajar orangnya. Dipukulin, kemudian sampai kabur, akhirnya motornya dirampas lah intinya gitu. Itu nanti
perkaranya dia yaitu pencurian dengan kekerasan. Ya, gitu. Tapi Bang, ada beberapa kasus yang viral gitu. Contohnya kemarin yang waktu si perempuan ditusuk-tusuk itu kan terbilang pengungkapannya itu cepat, nggak sampai 2 hari. Penekanan Abang terhadap jajaran sendiri gimana Bang sampai si kasusnya benar-benar bisa diungkap dengan cepat? Yang pertama memang saya selalu menekankan bahwa seluruh jajaran itu harus monitor informasi. Kita kan ada HT ya, Handy Talkie, kemudian ada grup WA. Dari mulai ujung Pamengpeuk sana sampai keluar, khusus di Garut kita sudah punya jaringan komunikasi. Jadi ketika ada misalkan dari daerah Nagrek gitu ya, ke arah Malangbong gitu, di tengah jalan di situ di Limbangan terjadi permasalahan, kita bisa langsung kontak di daerah yang di ujung sana, ya. Di Malangbong misalkan di daerah sana. Nah, pertama memang komunikasi. Seluruh Kapolsek, seluruh anggota Polri di Polres Garut itu selalu saya tekankan untuk meningkatkan jaringan komunikasi. Mereka punya grup masing-masing, reserse punya, intelijen punya, Babin Kaptibmas punya, pendataannya cepat. Misalkan yang seperti kemarin yang korban curas itu, yang perempuan yang jadi korban, begitu sampai di TKP kita langsung cross check kendaraannya apa, di mana, kemudian kami sebar. Tidak hanya di Polres, grup Polres sekitar Garut, Polres Tasik Kabupaten, Tasik Kota, Bandung, itu kita infokan tuh. Motor ini orangnya penggunakan ini. Karena dia jalannya mungkin arah Pamengpeuk, kemungkinan dia jalan sana. Kami cek lagi ke polsek-polsek. Nah, nanti mereka jaring komunikasi akan monitor, akan tahu oh ini motor ini merupakan hasil kejahatan. Setidaknya kita meningkatkan jaring komunikasi lah di internal Polri gitu aja. Dan bukan cuman staff kali ya, kayak intel-intel juga banyak ya Pak ya? Apanya tuh? Maksudnya yang di grup-grup itu. Ya, mereka pasti ada, pasti ada. Terus Pak, ini lebih ke kasus lagi ya Pak ya? Kan banyak sekali nih kasus bullying juga. Cuman kalau di Kabupaten Garut ya tidak mencuat gitu ya. Kan berarti pelakunya itu anak kecil ya Pak. Nah, menurut pandangan Bapak sendiri nih, biasanya suka ada undang-undang terhadap anak di bawah umur. Seharusnya seperti apa sih Pak? Itu juga menjadi PR kita sama-sama ya. Jadi Polres, semua elemen, semua bidang fungsi dari Polres juga, dari Humas, lalu lintas aja, bidang pendidikannya itu kita sering sosialisasi ke sekolah-sekolah tuh. Kemudian Polsek kita libatkan, Babin Kaptibmas juga kita libatkan, memberikan sosialisasi kepada guru-guru, kepada siswa terkait dengan bully itu tersebut, ya kan? Apa dampaknya apabila mereka tetap menciptakan kultur itu tuh, ya kan? Dampak negatif ke depannya seperti apa? Tentu kita harus pendekatannya berbeda. Karena mereka anak-anak ya, masa pertumbuhan, masa pembelajaran yang butuh masukan dari segala sini. Jadi kita harus betul-betul bisa memberikan pemahaman yang benar, baik kepada guru, peserta didik maupun orang tua tuh. Memang itu. Tapi kalau misalkan dari kasusnya sampai ada korban jiwa nih Pak, biasanya apakah mereka memang dipidana atau tidak? Untuk anak-anak? Iya. Anak-anak memang ada peradilan khusus, ya kan? Peradilan anak, memang itu ada perlindungan khusus terkait anak-anak. Jadi anak-anak itu memang dilindungi oleh undang-undang. Nanti biasanya ada diversi. Ketika anak-anak masih di bawah umur, mereka akan dilakukan diversi. Diversi itu nanti ada proses, bagaimana proses penyelesaian sebisa mungkin anak-anak itu tidak terkena dampak pemidanaan. Karena kan pemidanaan itu kadang ada dampak negatifnya tuh. Kita masih melihat bahwa anak-anak itu adalah kenakalan remaja, bukan suatu merupakan kejahatan. Ketika kenakalan remaja itu masih bisa kita perbaiki itu. Ya. Tapi kalau dia kenakalan remaja, masih nakal lah ibaratnya, itu anak-anak. Terus kita masukkan pemidanaan, masukkan ke penjara. Bayangkan di penjara itu suhunya udah macam-macam tuh. Ada suhu curanmor, ada curas, penipu online, pelaku judi online, kan rame tuh. Bayangkan anaknya yang biasa hanya nakal waktu itu, dia seolah-olah masuk sekolah
kursus kejahatan tuh. Kan takutnya gitu. Itu tuh sebetulnya konsepnya sekarang. Iya. Makanya sebisa mungkin tindak pidana yang melibatkan anak tuh kita perkecil kemungkinan untuk mereka jauh sampai ke sana. Kita lakukan bahwa itu memang kenakalan remaja tuh yang perlu kita perbaiki. Di situ orang tua turut tanggung jawab. Criminal justice system di situ ada kejaksaan, ada hakim juga akan melakukan diversi itu sehingga hukum itu bisa bermanfaat baik terhadap anaknya, korbannya juga bermanfaat, efek jeraknya ada, misalkan di situ penyelesaian manfaat dan keadilannya juga tercapai. Nah, ketika itu sudah ada, sehingga anak tersebut bisa kita perbaiki untuk kedepannya menjadi lebih baik. Gitu, dirangkul ya Pak. Dirangkul. Istilahnya apa tuh? Rehabilitasi juga enggak? Ya kita diversi, namanya diversi. Diversi namanya. Oke, karena kalau dari pandangan saya sendiri, karena banyak sekali apa ya kejahatan di dewasa ini di masa sekarang, anak-anak itu kalau misalkan ada pidana untuk anak-anak dan isinya memang anak-anak semua, itu kayaknya bakal penuh juga deh Pak. Kasus-kasusnya banyak yang aneh-aneh ya Pak ya, yang membunuh ibu sendiri lah, yang membunuh anak sendiri atau mencabuli anak sendiri. Terus nantinya keluarnya karena sakit jiwa. Itu banyak banget. Saya nggak tahu nih apakah mereka benar-benar sakit jiwa atau enggak. Karena dari saya sebagai netizen, kalau misalkan buka sosial media itu banyak banget kasus yang mana jadinya tuh kayak kok ngerasa nggak safe sih. Kalau saya sih kayak gitu. Anak itu bisa dilakukan diversi, syaratnya ada. Misalkan dia bukan residivis. Dia misalkan hanya melakukan kejahatannya sekali tuh. Kalau residivis itu kan dia pernah sebelumnya melakukan kejahatan, pernah vonis ya. Yang kedua, dia tidak menimbulkan korban jiwa. Ya. Jadi ada syaratnya. Jadi nggak semuanya oke, nanti anak-anak nggak kepidana, enggak. Tapi kalau masalah dia membunuh itu tetap proses itu tetap ada. Itu pengecualiannya ya. Misalkan dia menimbulkan korban jiwa, materi yang besar, ya. Kalau kadang misalkan cuma ngambil duit temennya waktu jajan gitu kan, nggak seberapa misalkan, itu beda. Tapi ketika dia sudah memiliki jaringan sistematis ya, kemudian dia meraup kerugian material yang besar gitu, dan dia terorganisir, itu beda lagi perlakuannya. Ada ininya nanti ada syaratnya untuk seorang anak itu didudukan sebagai ini kenakalan remaja atau memang dia pelaku kejahatan. Iya, nah ini keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia nih Sobat GU. Nah terus nih Pak, kita masuk ke pilkada ya, karena di bulan depan tuh kita mau mencoblos di tanggal 27 November. Nah, hubungan polisi dengan pilkada itu benang merahnya di mana sih Pak? Polisi itu adalah satu, menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Poinnya itu tuh. Yang kedua, bahwa polisi itu tentu memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat. Dan yang ketiga adalah sebagai penegak hukum. Nah, kita berbicara dulu yang pertama, Harkamtibmas. Untuk menjamin jalannya demokrasi ini bermartabat dan baik, sehingga menghasilkan pemimpin yang baik, tentu harus didukung dengan situasi stabilitas Kamtibmas yang baik tuh. Pilkada memang terdapat kerawanan tuh, kadang ada konflik, ada itu. Nah, sehingga polisi berada di situ untuk menjaga itu semua tuh. Memastikan demokrasi ini berjalan baik. Ya. Kemudian yang kedua, memberikan pelayanan ya. Pelayanan kepada masyarakat yang saat itu ada dua kepentingan tuh. Yang satu, pilkada. Ya, misalkan dia sebagai paslon, sebagai tim sukses dan lain-lain. Yang satu lagi masyarakat tuh, yang misalkan dia jalan pagi-pagi tapi ini kok ditutup ya, ada kampanye misalkan. Nah itu kan dua kepentingan yang polisi berada di tengah-tengah harus menjaga. Nah yang ketiga sebagai penegak hukum. Bukan kadang ya, memang dalam perjalanan pemilu nanti akan ada pelanggaran, akan ada tindak pidana di dalamnya, baik yang umum, pelanggaran pemilu ataupun tindak pidana pemilu tuh. Nah, polisi nanti apabila itu tindak pidana yang di luar pemilu, misalkan konvensional dan tidak terkait dengan itu, tentu polisi melakukan aktivitas penegakan hukum seperti biasa. Tapi ketika itu termasuk misalkan pelanggaran atau tindak pidana pemilu, dari kami ada namanya Satgas Gakumdu. Ya, penegakan hukum terpadu. Jadi
kita tergabung dengan berarti di situ ada Kejaksaan dan Bawaslu yang akan menangani peristiwa-peristiwa terkait dengan pemilu. Gitu. Peristiwa apa saja sih Pak yang biasanya muncul? Macam-macam. Ya itu tadi ada pidana, kejahatan biasa. Contohnya. Misalkan ya orang lagi kampanye, ini kejahatan biasa nih ya. Itu bukan kejahatan pemilu tuh. Lagi kampanye, lagi konvoy, tiba-tiba ada copet. Itu tuh kejahatan biasa. Itu tuh. Tapi ada juga misalkan pada waktu kampanye dia bagi-bagi duit tuh, ya, money politik, atau dia melakukan black campaign, melakukan hoax gitu ya di media sosial. Nanti polisi itu tidak orang garda terdepan, karena yang garda terdepan nanti ada Bawaslu tuh, Bawaslu yang akan mengevaluasi, mengklarifikasi, melakukan penyelidikan apakah ini cukup patut diduga merupakan tindak pidana pemilu atau pelanggaran. Nah, nanti mereka yang akan. Kalau tindak pidana pemilu, nah nanti kita bergabung dengan kepolisian, dengan kejaksaan. Oh, dari masalah yang tadi black campaign itu berarti ada tim cybernya ya Pak ya? Ya itu ada. Ya polisi. Untuk. Berarti ketahuan dong kalau misalnya ada buzzer gitu? Ya buzzer kan bisa kita lihat bagaimana bagaimana mereka masuk ke dalam suatu peranan di media sosial. Ada yang baik, ada yang enggak. Ya kan? Kalau itu pemilu, kembali lagi nanti Bawaslu yang akan melihat apakah ini masuk black campaign atau tidak, atau ini hanya pelanggaran biasa misalkan ya. Nah, jadi polisi itu masih nunggu nanti hasil dari Bawaslu. Nanti Bawaslu akan menyerahkan dengan penyidik, dengan dari kejaksaan, Pak, ini tindak pidana pemilu, silakan diproses. Nah, nanti kita masuk dari tim Gakumdu itu tadi. Ini jadi penasaran. Gakumdu, penegakan hukum terpadu. Apakah ada intel di dalam tim ses? Tim ses, wah itu saya kurang tahu itu. Kalau tim ses saya nggak tahu. Wah. Tapi Bang, ngomong-ngomong polisi dan pemilu dan pilkada itu ya, sebetulnya anggota Polri itu punya hak pilih nggak sih? Nggak ada. Nggak ada. Sesuai undang-undang kita tidak memiliki hak pilih dan harus netral. Dan untuk KTP pun tidak akan disalahgunakan kan? Maksudnya kayak misalnya namanya kan udah jelas. Harusnya enggak, karena kan ada Kepolisian Negara Republik gitu KTP saya. Pasti ya di Dukcapil pasti udah kelihatan dong. Jangan kan gitu. Misalkan nabung aja kita kasih nama ini orang bank pasti tahu. Oh Bapak nggak mungkin bisa nabung di atas 200 juta karena Bapak polisi. Ya kan gitu. Polisi sama tentara nih nggak boleh atau polisi aja? Sama tentara tentara juga. ASN juga kan seperti itu. Berarti kalau misalkan dari keluarga Bapak sendiri ya semuanya juga netral ya Pak ya? Ya. Biasanya kan kalau dari keluarga tuh ada yang pemilih A, B, kalau dulu presiden kan biasanya panas banget. Tapi kalau sekarang ya alhamdulillah belum terlihat panasnya ya teman-teman kampanye ini. Mudah-mudahan adem, damai, bahagia, menghasilkan pemimpin yang amanah gitu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena memang dari kedua pemimpin ini ya pasti ada negatif sama positifnya. Nanti kita bisa memilih di tanggal 27 November. Kemudian juga kemarin itu pas di pengambilan nomor urut itu ada ikrar netralitas ya Pak ya? Iya. Itu tuh Pak, dari polisi juga atau gimana? Waktu di Hotel Santika. Oh itu kan dari KPU ya. KPU mengundang kedua paslon. Sebetulnya itu deklarasi damai. Mereka mendeklarasikan masing-masing memiliki komitmen, membuat komitmen bahwa kedua belah pihak, dua paslon ini sepakat untuk melaksanakan pilkada ini secara damai. Nah, mereka tanda tangan deklarasi damai, intinya bahwa pilkada ini harus damai. Itu aja. Oke, kalau itu deklarasi damai ya. Kalau netralitas itu biasa di Pemda ya Pak? Pemda ya. Kami dari Polres kemarin saya sudah pertama secara aturan saya sudah membuat perintah melalui telegram kepada seluruh jajaran anggota Polres ya. Kemudian saya juga sudah mengumpulkan seluruh perwira, mengumpulkan seluruh Kapolsek, seluruh di Garut ini saya kumpulkan, memberikan penegasan bahwa Polri netral, tidak ada mendukung salah satu paslon, kemudian tidak mengakomodir, memberikan fasilitas dinas untuk paslon-paslon tertentu, tidak mengintervensi pasangan manapun, tidak memberikan bantuan dalam bentuk apapun. Dan ini merupakan bukti komitmen kredibilitas Polri
profesional dalam pelaksanaan tugas. Gitu aja. Alhamdulillah, semoga pemilunya damai sampai selesai. Amin, ya Pak amin. ya, amin ya rabbal alamin. Kemudian ada nggak sih Pak harapan dari polisi untuk masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Garut? Harapan saya terkait dalam rangka pilkada ini. Pilkada dan juga selain pilkada di luar itu gitu Pak. Tentu polisi, di filosofi polisi itu memiliki, dulu saya belajar di sekolah polisi itu ada suatu tagline yang sampai sekarang saya ingat, saya hafal mati ibaratnya ya. Ketika bertahun-tahun saya tiba di Garut dan saya menemukan itu tanpa saya sadari berada di tagline-nya Kabupaten Garut. Apa itu? Tata tentrem Kertara Harja. Ternyata kita itu memiliki visi yang sama. Tata tentrem Kertara Harja. Tata, kita harus menata masyarakat, membuat masyarakat tertib. Ketika masyarakat tertata akan menimbulkan ketentraman. Ya, masyarakat akan tentram tuh. Ketika masyarakat tentram, dia bisa bekerja tenang, perekonomian baik. Kerta itu bisa berjalan dengan baik, sesuai dengan yang diharapkan. Perekonomian baik. Ekonomi baik itu mau belajar tenang, ibadah juga tenang, ya. Nggak mikirin hutang misalkan ya, karena ekonomi baik. Ketika ekonomi baik berjalan, akan menciptakan kemakmuran, raharja. Makanya polisi selalu menghimbau bahwa awalnya dari mana sih? Ya dari kita harus tentram dan tertib. Ketika kita tertib di masyarakat, baik misalkan lalu lintas saja, ya, dari lalu lintas, tidak menggunakan knalpot brong, ya, macam-macam itu, balap-balapan. Kalau sudah balapan, contoh hal sepele ini, balapan motor yang harusnya dia bisa menggunakan untuk cari uang, dia preteli untuk kebut-kebutan, usia pakai nggak akan lama tuh. Yeah. Ya, kalau di ilmu ekonomi kan udah rugi itu, ya, dia udah jatuh itu, belum lagi dia pasti harus servis. Kemudian kalau bahayanya celaka, udah nggak bisa nyari duit, yang bersangkutan celaka, biaya, motor rusak. Ya. Akhirnya betul, dari segi lalu lintas saja itu sangat berpengaruh kepada dia nantinya kehidupannya di masyarakat akan seperti apa. Ya. Kita hanya berharap kepada masyarakat, ayo kita bersama-sama, karena tugas kita sebetulnya ingin menciptakan masyarakat itu makmur sejahtera, sebetulnya ke sana. Iya, Pak. Nggak ada lain tuh, gitu ya. Kita sepakat lah, udah pokoknya biar masyarakat Garut itu, apalagi saya orang Garut, bapak saya orang Garut, udah masyarakat Garut itu gimana caranya bahagia lah, simpelnya gitu aja. Ya. Prosesnya yaitu tadi, kembalikan ke tagline-nya tadi, tata tentrem kerta raharja. Ketika bahagia itu kan raharja tuh, coba nanti di browsing raharja. Itu melalui proses-proses itu, penataan, bagaimana ketentraman diciptakan, perekonomian jalan, akhirnya sejahtera. Kalau udah sejahtera udah enak. Oke, benar banget. Dan baru Bapak nih yang ngangkat itu Pak, visi yang tata tentrem Kertara Harja itu. Dan kalau misalkan emang masyarakat Kabupaten Garut makmur dan sejahtera, kriminalitas juga berkurang dong. Pasti. Iya. Kita doakannya semoga Bapak lama di Garut atau sampai sebentar ya. Semoga. Iya, semoga karirnya melesat. Amin, jadi amin. Meskipun Bapak sebentar di Kabupaten Garut nantinya juga memang bisa merubah ya Pak ya, merubah masyarakat Kabupaten Garut juga nanti dari timnya Bapak juga nanti bisa lebih membantu Kabupaten Garut supaya makmur, tentram dan lain-lain juga. Kemudian juga ada harapan dari masyarakat Kabupaten Garut buat polisi, itu nanti bisa langsung di komen aja ya teman-teman, di komen di YouTube-nya Garut Update, atau bisa juga ke Taros Polisi ya Pak ya? Oh sorry, Taros Kapolres ini ada di 0811134044040. Nanti kalian bisa langsung chat aja ke sana dan langsung dijawab. Itu pasti ada adminnya atau ada. Sama Bapak juga nanti dibaca. Sama saya adminnya juga. Oke, bisa langsung chat langsung ke Kapolres Garut ya, KBP Muhammad Fajar Gemilang. Teman-teman, itu dia obrolan kita hari ini. Tapi ada closing statement gak Pak dari Bapak buat Sobat GU? Ya, kita kepolisian khususnya Polres Garut
harapan kita bersama bahwa masyarakat Garut dapat sejahtera ya. Tentu tidak hanya polisi sendiri. Kami butuh dukungan masyarakat nih. Semuanya dari berbagai elemen, tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, mahasiswa, pelajar, semuanya itu semuanya. Sehingga polisi dapat dengan mantap melaksanakan tugasnya. Sekaligus juga ini pesan saya bahwa polisi akan ada yang ngawasi nih gitu ya. Saya sebagai Kapolres kan saya memiliki lebih dari 1.000 anggota dan itu sulit saya mengawasi ya. Selalu ada oknum. Nah, mari kita sama-sama menjadikan polisi Garut ini baik. Polisi Garut itu ya dari rekan-rekan, dari teman-teman, dari masyarakat sendiri itu ya. Ketika ada masalah sampaikan. Ketika ada polisi nakal jangan diikutin. Ya. Kadang ya dua-duanya itu sama-sama gitu kan. Nah, saya juga kadang meminta itu, jadi kita turut memberikan kontribusi, diingetin polisinya, didoain juga kita sama-sama gitu ya. Polisi tentu tidak semuanya juga jelek, banyak yang baik ya. Saya kemarin keliling juga ke Polsek sampai ke ujung sana, rumahnya itu juga ada yang sangat prihatin gitu ya. Kadang padahal udah 2 tahun lagi mau pensiun gitu kan. Jadi tidak semuanya polisi itu juga dalam pikiran, wah ini polisi pasti gini, polisi gini. Banyak. Bahkan saya merasa, wah ternyata masih banyak polisi yang sangat baik gitu lah. Itu butuh, sebetulnya masyarakat harus membuat stigma itu. Akhirnya polisi-polisi yang nantinya kurang baik, akhirnya berpikir, jangan malah dibiarin tuh gitu ya. Nah itu aja sih harapan saya, sehingga polisi dibantu dan didukung masyarakat. Mari kita sama-sama membangun, khususnya membangun Garut kan menjadi lebih baik. Dari berbagai permasalahan kita selesaikan, jadikan permasalahan yang besar jadi kecil, yang kecil jadi nggak ada. Terima kasih banyak Bapak, semoga bisa menularkan positivity-nya kepada seluruh masyarakat, kepada tim Bapaknya juga. Semoga Kabupaten Garut lebih sejahtera dan tentram ya. Apalagi nanti udah ada Bupati baru sama Wakil Bupati baru. Tapi Bapak masih di sini atau enggak nih? Insya Allah masih. Kan saya baru 3 bulan ini. Iya, oke. Kan 1 tahun tuh terlalu lama untuk Kapolres Garut. Dan biasanya memang melesat ya Kapolres Garut tuh kayak habis keluar dari sini jenjang karirnya tuh naik. Jangan lupakan Garut, Pak. Baru juga 3 bulan aku udah ngomong kayak gitu tadi nggak apa-apa. Jangan lupakan Kabupaten Apalagi saya Garut. orang sini kan, nggak mungkin lupa. Nanti kalau misalnya ada permasalahan atau apapun juga tetap memantau Kabupaten Garut dimanapun Bapak berada. Siapa tahu nanti balik lagi ke Mabes, tapi dengan jabatan yang lain. Amin, amin. Amin ya Allah rabbal alamin. Nah, itu dia obrolan kita hari ini dengan Kapolres Garut AKBP Muhammad Fajar Gemilang SIK MH MIK. Terima kasih banyak Bapak sudah hadir di Garut Update. Semoga sukses selalu dan juga bisa mengayomi masyarakat Kabupaten Garut lebih baik. Amin. Akhirnya Salaras Anissa mohon pamit undur diri. Jangan lupa subscribe di Garut Update, akun YouTube-nya, terus Instagram-nya juga @garutupdate. Dan akhirnya saya mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.